Halo teman-teman, jumpa lagi di channel favoritmu, Kreatif Farm dari Jember, Jawa Timur. Berselang agak lama dari biasanya, saya kembali menyajikan video terbaru, tentunya di seputar dunia ternak ayam, yang kali ini saya akan mengulas lebih lengkap dan lebih detail tentang keberadaan ayam KUB yang sudah hampir 2 tahun terakhir saya budidayakan dan saya tekuni. Oke teman-teman, kita mulai saja mengulas si ayam kampung fenomenal KUB ini. Pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang pemberian nama KUB pada ayam kampung ini. Apa sih KUB itu? Jadi, KUB ini adalah singkatan dari Kampung Unggul Balit Bangtan. Sedangkan Balit Bangtan sendiri adalah singkatan dari Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Mengapa ada embel-embel pertanian, bukannya menggunakan istilah peternakan? Jawabannya adalah karena Dinas Peternakan di Indonesia ini masih berada di bawah naungan Kementerian Pertanian, jadi belum berdiri sendiri. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan latar belakang munculnya ayam KUB ini. Pada umumnya, pemeliharaan ayam kampung masih dilakukan secara ekstensif tradisional atau diumbar di halaman saja, sehingga produktivitasnya sangat rendah. Dan dengan merebaknya penyakit flu burung, pemeliharaan secara umbaran sudah tidak dianjurkan lagi. Jadi ayam kampung lebih dianjurkan untuk dipelihara secara intensif. Nah, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ayam kampung secara intensif adalah sangat sulitnya memperoleh bibit ayam kampung yang unggul, karena memang belum banyak yang mengusahakan bibit ayam kampung dalam jumlah yang banyak. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, dalam upaya merespon kebutuhan teknologi pembibitan ayam kampung unggul, maka Balai Penelitian Ternak Bogor telah melakukan berbagai kegiatan penelitian pada ayam kampung. Hasil penelitian menunjukkan melalui teknologi seleksi dan disertai sistem pemeliharaan yang intensif, produktivitasnya dapat ditingkatkan. Dan dari hasil seleksi inilah dihasilkan ayam kampung unggul yang kita sebut dengan ayam KUB. Dan seperti apa sih tahapan kegiatan seleksinya? Jadi teman-teman, kegiatan seleksi untuk mendapatkan ayam kampung unggul telah diawali sejak tahun 1997 dengan cara mengambil calon bibit dari berbagai daerah di Jawa Barat. Ada sekitar kurang lebih 350 ekor ayam kampung betina, usianya sekitar kurang lebihnya 5 bulanan, yang masing-masing didatangkan dari daerah Cianjur 100 ekor, Jatiwangi 84 ekor, dari Depok 60 ekor, dari Jasinga Kabupaten Bogor 56 ekor, dan dari Ciawi 50 ekor. Dan calon bibit ayam kampung tersebut dipelihara secara intensif di kandang percobaan Balitnak Ciawi Bogor. Perkawinan dilakukan dengan cara teknik kawin suntik atau IB yang diikuti dengan recording yang ketat untuk menghindari terjadinya inbreeding
Jadi selama periode pemeliharaan diberikan pakan standar yang sesuai dengan kebutuhan gizi ayam kampung. Ada 2 poin penting tujuan seleksi yang dilakukan terhadap induk-induk ayam kampung ini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas bertelurnya, sedangkan yang kedua adalah untuk mengurangi atau menekan sifat mengeramnya. Jadi pada induk ayam yang masih mempunyai sifat mengeram yang lama dan sering, maka dilakukan pengafkiran. Sedangkan untuk ayam pejantannya, seleksi juga dilakukan dengan cara memeriksa kualitas spermanya. Jadi proses seleksi ini dilakukan dari generasi ke-1 sampai generasi ke-6. Dan apa saja sih tahapan-tahapan seleksinya? Jadi teman-teman, produksi telur setiap generasi diamati selama 6 bulan. Kemudian dilakukan seleksi individu pada ayam yang mempunyai produksi telur rata-rata di kisaran 50% dan yang memiliki sifat tidak mengeram. Nah, hasil seleksi tersebut disebut atau dinamakan G1 atau generasi 1 yang kemudian diperbanyak untuk menghasilkan F1. Nah, kemudian produksi telur pada ayam F1 juga dilakukan evaluasi selama 6 bulan dan diseleksi dengan kriteria seleksi yang sama untuk menghasilkan generasi ayam G2 atau generasi 2 dan seterusnya sampai generasi yang ke-6. Nah, generasi ke-6 inilah teman-teman yang kemudian diberi nama ayam KUB atau ayam kampung unggul Balit Bangtan, di mana untuk satu generasinya memerlukan waktu kurang lebihnya 12 hingga 18 bulan. Oke teman-teman, untuk yang terakhir saya akan jelaskan mengenai karakteristik dan keunggulan dari ayam KUB ini. Jadi teman-teman, ayam KUB ini mempunyai warna bulu yang beragam, seperti halnya ayam kampung pada umumnya. Jadi tidak ada perbedaan untuk warna bulunya. Sedangkan untuk bobot badan ada di kisaran 1,2 kilo sampai dengan 1,6 kg. Untuk bobot telurnya sendiri ada di kisaran 35 gram sampai dengan 45 gram. Walaupun terkadang ada juga yang bobot telurnya mencapai berat 50 gram. Sedangkan untuk usia pertama kali bertelur lebih awal dibanding ayam kampung lokal. Jadi ayam kampung KUB ini umur pertama bertelurnya ada di kisaran 24 sampai 25 minggu. Jadi lebih cepat atau lebih awal. Sedangkan untuk produktivitas bertelurnya juga sangat jauh lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan ayam kampung lokal. Jadi ayam kampung KUB ini memiliki produktivitas telur di kisaran 160 butir sampai dengan 180 butir per ekor dan per tahunnya. Sedangkan untuk ayam kampung lokal, produktivitas bertelurnya hanya ada di kisaran 40 butir hingga 75 butir saja per ekor dan per tahunnya. Sedangkan untuk produktivitas bertelur harian dari ayam KUB ini ada di kisaran 50%. Artinya setengah dari populasi indukan produktif. Jadi suatu misal ada 100 ekor indukan produktif, maka si peternak akan memanen telur di kisaran 50 butir dalam satu harinya. Jadi setiap harinya ada 50 butir. Dan
produktivitas bertelur harian dari ayam KUB ini akan naik di saat usia puncak produktivitasnya. Jadi bisa mencapai 65%. Dan produktivitas bertelur harian dari ayam KUB ini teman-teman, jadi tanpa jeda atau tidak ada liburnya. Jadi si peternak bisa memanen telur setiap hari tanpa libur. Untuk keunggulan lainnya, jadi jika kita bandingkan dengan ayam kampung lokal, ayam KUB ini memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap penyakit. Sedangkan untuk sifat mengeram dari ayam KUB ini hanya tersisa 10% saja. Artinya dari 100 indukan yang masih memiliki naluri atau insting mengeram, hanya ada di kisaran 10 ekor saja. Jadi sangat kecil sekali. Nah teman-teman, dari beberapa keunggulan yang saya sebutkan baru saja, maka ayam KUB ini dapat kita jadikan sebagai ayam pembibit atau parent stock untuk menghasilkan DOC ayam kampung unggulan, baik untuk atau sebagai ayam pedaging maupun sebagai ayam petelur. Namun saya menyarankan ayam KUB ini sebaiknya kita jadikan sebagai ayam petelur saja. Mengapa? Karena apabila kita jadikan sebagai ayam pedaging, ayam KUB ini menurut saya, jadi menurut pengalaman saya pribadi, masih memiliki kekurangan. Salah satunya pertumbuhannya yang tidak seragam, entah karena faktor pakan ataupun karena faktor manajemen kandangnya. Nah, untuk teman-teman yang masih sedikit mengerti ataupun kurang paham tentang penjelasan yang saya sampaikan baru saja, jadi teman-teman bisa bertanya nanti di kolom komentar. Insya Allah saya usahakan jawab satu persatu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi inspirasi positif buat teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan salam sukses selalu dan jangan pernah lelah untuk selalu berpikir positif.